gunakan untuk dekade. Contoh kalian misalnya bilang tahun 70-an. Misalnya, bilangnya adalah the 70s. During the 70s, selama tahun 70-an, ya selama tahun 70-an, berarti bukan tahun 1972, enggak kayak gitu ya. Itu dekadenya guys yang dihitung. Selama tahun 70-an, saya nggak tahu ya kalau tahun 2000 ke atas ada dekadenya nggak. Tahun 2010-an bisa nggak ya? Tapi kalau yang tahun 80-an, 70-an, 60-an, 50-an semuanya pakai the. The 50s, during the 80s, selama tahun 80-an dan lain-lain itu pakai the semua ya. Nah, itu konsepnya. And then also for this one. Nah, ini juga sering ya. Untuk nama-nama lokasi geografis, sungai, pegunungan, kumpulan pulau, dan kanal dan laut, itu semua pakainya the. Di Amazon ini merujuk kepada nama sungai. Berarti ini kan geografis khusus kan. Title-nya aja yang disebut namanya udah mewakili ya. Misalnya the Himalayas, oke? The Nile. Kalian sebut aja nama ininya, tidak perlu sebut rivernya atau gunungnya. Lalu pakai the. Orang udah paham yang dimaksud yang mana. Sehingga kita pakai the. Itu dia guys. Kalau the river belum tentu, karena sungai itu banyak, lebih umum ya. Tapi kalau sudah namanya, berarti kan udah unik tuh. Berarti udah khusus gitu kan. Nama-nama sungai kan ada banyak tuh. The Mississippi, nggak usah pakai the Mississippi River. The Merapi juga boleh karena udah nama gunung ya. Sir mau tanya, universe itu pakai the atau n? Universe itu artinya adalah alam semesta. The universe itu pakai the. Kan alam semesta cuma satu, dianggap satu ya. Kalau n universe berarti masih ada alam semesta yang lain. Nah, tergantung dari pola pikir kita ya mau pakai the atau n. Tapi umumnya pakai in the universe. Universe. Karena universe itu dianggap cuma satu alam semesta. Gitu guys. Penjelasan dari saya ya. The Nganjuk. Itu di mana kah kota Nganjuk itu? Di Jawa Timur ya. Nomor 9. Jangan gunakan the depan nama orang. Seperti kalau ada nama-nama teman kalian, jangan pakaiin the ya. Itu tidak ramah teman-teman. Nanti dikasih bintang 1. Misalnya nama teman kalian pakai the, apalagi nama saya tadi kayaknya ada yang pakai the tuh. Please don't say like that. Bukan berarti ini, tapi ya memang aturannya seperti itu ya. We cannot use name with the word the, article the. Ya misalnya kalian bilang siapa ya nama orang, itu nggak boleh ya. The juga tidak boleh digunakan depan tahun, bulan, dan hari. Jadi kalau kalian bilang the 1970 itu kalau nama band boleh, nama title misalnya band the 17, band the 70 ya. Kan ada tuh nama band UK namanya the 70 itu boleh, tapi kalau tahunnya jangan. In the 1970, nah, harusnya in 1970, in 1950, pada tahun 1950. Beda tadi dengan dekade ya. The January itu juga jangan. In January, pada bulan Januari. On Sunday, bukan on the Sunday. Itu dia ya. Nah, itu ya perbedaan dari setiap penggunaan dia di sini. Cukup banyak juga guys, lumayan. Cara bacanya, kalau cara bacanya umumnya sama. Like saying, hey, the farmer, the boy, the road, the danger, the call. That's the call. If you are saying the apple, kalian mungkin bisa baca ini the apple atau the apple, but it depends on the way you say it. Or kalau kalian mau baca the juga boleh, mau dibaca di juga boleh. Tinggal kalian atur aja alur-alur pengucapannya ya. Misalnya kalau mau baca the apple juga boleh. Can you get me the apple? Kamu bisa ambilin apel itu, boleh ya. Bang minta tolong mau SS nama negara yang diawali the. Waduh, mana tuh? Nah ini dia. Jadi nama-nama negara tertentu itu ada yang diawali dengan the ya. Seperti the UK, the Philippines, the Bahamas ya, the Netherlands. Kalau ada orang UK yang protes, kalau UK itu kan tidak pakai the, berarti
Ya, itu menurut dia guys. Tapi ini kita peroleh dari informasi ya. Informasinya dari internet atau dari memang udah umum disepakati. Itu dia guys ya. Kalau ada yang Indonesia juga mau protes silahkan ya. Kenapa bang? Apanya kenapa? Maksudnya ini ya. Kenapa dia pakai the? Ada sejarahnya guys. Ada sejarahnya. Kalau diceritakan di sini kayaknya nggak cukup. Kenapa semuanya pakai the? Tapi umumnya karena dianggap negaranya plural. Negaranya lebih dianggap bentuk plural atau bentuk jamak lebih dari satu. Nih Philippines-nya pakai S, berarti kan bentuk plural. Bahamas-nya pakai S. The Netherlands. Kendati pun ada juga yang tidak, tapi saya bilang umumnya ya, umumnya. The US berarti the United States, ada S-nya di belakang. Oke, berarti negara-negara bersatu, lebih dari satu negara. The UK juga negara bersatu, ada kata United. United-nya berarti United Kingdom. One of the United Kingdom is England. And then we have Scotland, we have Wales, and we have Ireland. Berarti Irlandia di dalamnya. Nah, itu dia penjelasannya guys ya. Semoga ini bisa membantu. Penjelasan dia dari awal mau di SS. Penjelasan atau gambarnya? Kalau penjelasan udah banyak kali dijelasin guys ya. Kalau yang penjelasan di awal cuma pengertian guys. Pengertiannya the ya. Jadi the itu adalah salah satu dari artikel. Kan ada 3 tuh artikel. Ada the, a, dan n. Bang, bukunya habis? Oh, saya tidak tahu tuh. Silakan dicek ya. Jangan sampai kalau udah kehabisan, I don't know. Karena lumayan guys, kalau kalian beli buku itu, berhadiah buku top tubel juga. Ini kalau kalian beli secara terpisah, buku ini kalau kalian beli secara terpisah itu harganya mahal banget. Mumpung dia satu paket, harganya 160-an apa 170-an. Kalau kalian beli secara terpisah, yang ini 130, yang ini 170, jadi 300. But, kalau kalian di bawah mungkin silakan dicek, siapa tahu masih ada. Kalau tidak ada berarti udah habis guys. Nggak ada di etalase bang bukunya, wah berarti itu udah habis guys ya. Memang sih kemarin infonya tinggal sedikit bukunya. Kalau negara nggak pakai S di akhir, pakai E atau N sir. Kalau negara tidak boleh pakai E atau N, itu nggak boleh ya. Nggak ada negara yang pakai E atau N kecuali warga negaranya. Misalnya Indonesian. Ya, kapan restock bang? Nanti akan ada infonya kak. Alright, that's the case ya. Nah, itu dia penjelasan tentang the and sebagai salah satu dari definite article. Definite article itu maksudnya kata sandang. Kata sandang artinya adalah kata yang dijadikan label atau melekat pada seseorang atau sesuatu. Ibaratnya itu gelar guys. Jadi the itu semacam gelar. Ya, itu dia guys ya. Dan itu bisa menandakan ini atau itu. Jadi kalau Indonesian pakai apa bang? Pakai N, A-N, an Indonesian. Kalau Indonesianya tidak boleh pakai the ya. Tidak boleh pakai elang, Indonesia aja. This is Indonesia and I am an Indonesian. Oke? Jadi this is Indonesia, ini adalah Indonesia, and I am itu baru boleh pakai N, an Indonesian. Nah gitu. Jadi ada ya. Penjelasan tentang penyebutan warga negara bagaimanakah? American Indian, terus apa aja. Jadi kalau negara-negara tertentu guys, itu memang sudah ada listnya, catatannya yang mana yang kalau jadi warga negara jadi N, yang mana yang kalau jadi warga negara jadi ESE, ada yang ISH, ada yang huruf I, kemudian ada apa lagi ya? Ada juga yang menyimpang dari itu. Contoh yang pakai AN di belakang, American, Canadian, Singaporean, Malaysian, Indonesian, kemudian Tunisia, apa lagi ya yang pakai AN di belakangnya, Tanzanian, dan lain-lain. Ada juga yang pakai ESE, umumnya negara-negara yang Cina, Chinese, Vietnamese, Taiwanese, kemudian Portugis, nah itu pakai ESE. Ada juga yang pakai ISH, umumnya di negara Eropa, Spanish, English, apalagi Irish, Danish, Denmark ya, kemudian Scottish, Skotlandia.
Kemudian apa lagi ya? Polish, Polandia. Finnish, Finlandia. Nah, itu pakai ISH. Oke? Nah, yang lain-lain ada yang pakai UI. Umumnya negara-negara Arab. Afghanistani, orang Afghanistan. Iraki. Itu Iraki ya, orang Irak. Oman, Omani. Oke? Kalau Turkish dia pakai ISH. Itu dia guys ya. Ada yang menyimpang seperti Germany jadi German. French jadi French, CH di belakangnya. Itu yang menyimpan. New Zealand menjadi Zealander. Itu menyimpang dari aturan itu. Belgium itu Belgian. Oke? Itu masih lumayan banyak tuh. Nah, itu guys ya. So, Rusia jadi Russian. Itu pakai AN. Itu nanti akan ada pembahasan khususnya. Ditunggu saja tentang negara dan bahasa serta kewarganegaraannya. Nah, itu dia guys ya. Oke guys, barangkali itu penjelasannya cukup. Butuh materinya bagus banget, ada telenya nggak sih? Telenya belum ada kak, karena kalau pakai tele itu repot banget ngaturnya bang. Bang mau SS soal tadi. Soal tadi cukup banyak ya, berarti jangan kalau semuanya kebanyakan ya. Kita mulainya dari yang mana tadi? Soal-soalnya tadi itu adanya yang dari sini kalau nggak salah. 76. Ini kemudian yang ini. Kita tadi mulainya dari sini ya, karena yang sana tadi udah kita jawab ya. 1 sampai 10. Silakan kalau yang berkesempatan mau SS silakan ya. Kalau yang mau SS tanpa jawaban pun juga bisa. Mulai live dari jam berapa bang? Saya mulai live-nya itu sekitar jam 7 malam, jam 7.30 sorry. Setelah sholat isya ya. Biasanya habis lepas isya ya, biar lebih enak gitu ngajarnya ya, atau lebih enak ngobrol-ngobrolnya, bincang-bincangnya ya. Ya mau SS materi ya. Tak ada di Apple ya. Di Apple. Tadi ada di Apple ya. Ada di Apple. Kalau soalnya nggak ada ya. Tadinya di materi. Yang mau materi lengkapnya sebaiknya nggak usah kalau kalian mau nanti di bio. Cuma bionya memang saya belum buat. Kenapa? Karena butuh waktu guys. Oke. Itu dia teman-teman ya. Jadi hanya itu yang bisa saya jelaskan buat kalian ya. Selebih dan kurangnya memang mohon dimaafkan. Ini yang nomor 11 ya. Yang nomor 12, yang nomor 16 sampai nomor 20 ini dia. Bukan enable. Di Apple bisa, enable bisa, tergantung dari konteksnya. Oke sir, thank you. You're welcome. Kamu umur berapa bang? Udah tua bang? 40, hampir 40. Lanjut bang, beri jarak 1 menit aja biar nggak lama kan saya sebentar ya. Ini dia, 21, 22, 23, 24, 25. Ada lagi guys? Tiba-tiba teringat dengan ceritaan si wanita pencerita mengatakan jika hanya ada 2 petugas polisi yang menangani kasus tersebut, yakni ayahnya nomor 23, nggak ada channel YouTube kak. Ada channel YouTube, tetapi channel YouTube-nya masih belum kepake. The apples are my favorite food, benar nggak? Tidak usah pakai the, bilangnya apples aja. Apples are my favorite food. Nah itu cocok. Kalau kita pakai the berarti ada artikelnya gitu teman-teman ya. Siapa yang usianya 40? Teman saya. Sorry. Bikin link materi di bio aja kak. Iya boleh. Iya. 36 sampai 40. Kakak itu yang dibuletin semuanya benar. Iya maksudnya itu jawabannya. Yang jawaban dari saya ya. 25. Nomor 26 nih. 26 sampai nomor 30 ini ya. Nah teman-teman sekalian, kalau penjelasan tentang AN dan the ini ada juga yang seperti istilahnya itu yang pakai some atau any. Kalau udah pakai some dan any berarti sudah lebih dari satu gitu, artinya beberapa some dan any.
Jadi ini pilihan-pilihan jawaban yang ada di sini karena memang cuma 3 ya. Kalau dia jadi 4 itu pakai lain lagi gitu. Alright guys, I think that's enough. Ini udah jam 10:48, sebentar lagi jam 12 di sana. Di sini sebentar lagi jam 11. Gimana ya? Insya Allah besok pagi kalau ada kesempatan kita bahas lagi yang lain-lain ya. Bang, tadi ada request passive voice lagi. Oh ya. Oke, nanti kalau mau jelasin tentang passive voice boleh juga ya. Kak, SS materinya. Materinya mau di SS. Kalau materinya mau di SS, ini kan sudah SS kan? Jadi sebetulnya kalau yang mau SS itu bisa barangkali on the spot. Kalau diminta satu-satu begini, nanti ada yang minta lagi, ada yang kembali lagi. Itu dia masalahnya guys. Nomor 30 sampai 35 sudah SS. Thanks sir for education. Benar nggak bang? Ya. Thank you. Cocoknya adalah thanks for educating. Educating, pakai educating. Kalau mau bilang gitu ya. Atau bagusnya bilang aja thanks for sharing. Thanks for sharing the education. Nah itu dia. Thanks for the knowledge juga bisa. It's up to you guys. Nah kalau ada yang ya dari ini ya benar dari kasih ya itu benar bahwa pakai on the spot kalau mau SS ya. Itu dia guys. Oke, itu dia. Nah, yang selanjutnya ini dia. This isn't correct. Some questions are multiple answer. Ini siapa lagi nih? Ya, but that's okay. That's your opinion ya. It's not my opinion. If you are saying that this isn't correct, itu pun juga salah. Kamu bilangnya harusnya these are not correct. Karena itu kan di atas banyak. If you are saying this isn't correct, mau kamusnya kak ketinggalan. Oke, see you next time. See you guys. Ya, terima kasih. Oke guys, kayaknya sudah cukup ya. Lain kali kalau mau SS nanti on the spot aja ya. And saya rasa cukup sampai di sini. Terima kasih untuk support dan dukungannya. Besok materinya apa bang? Materinya apa ya besok ya? I have no idea. Mungkin preposisi ya guys ya. Diartikan aja nanti preposisi. Preposisi guys. Preposisi itu artinya adalah kata depan. Hope that we can kita bisa mengadakan live besok ya. Hope that we can do that tomorrow. Mudah-mudahan bisa pagi ya. Besok jam berapa? Mudah-mudahan bisa pagi. Thanks so much, sir. Alright. See you. Okay, bye. Good night. Selamat malam semuanya. Jam berapa, sir? Sekitar jam-jam... Ya, sekitar jam-jam 8-an atau jam 9 ya. Semoga semuanya dalam keadaan fresh. Kalau yang ada kegiatan, enggak apa-apa. That's fine. Pokoknya pagi ya, sekitar jam-jam itulah insya Allah ya. Insya Allah mudah-mudahan bisa. Good night and see you. And special thanks for Ririt for helping me. Thanks to you ya. Everything is just okay. Okay, bye guys. See you tomorrow ya. Sudah tewas tergantung di dalam selnya, berikut dengan tulisan dari darah yang tertera di dinding yang sepertinya ini adalah perbuatan para